Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di alam dunia, dan kita berharap mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan pada kita bisa kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Rajab adalah termasuk Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan ini para ulama mengatakan ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita manfaatkan umur kita ini, khususnya di bulan-bulan mulia seperti ini, untuk memperbanyak ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati agar tidak bermaksiat pada Allah. Karena apabila ada bulan atau tempat yang mana pahala dilipat gandakan, itu artinya dosa pun Allah lipat gandakan. Hati-hati ini perlu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini melanjutkan tentang kajian kita di minggu yang lalu mengenai sunnah-sunnah yang ada ketika sedang sholat. Terakhir pembahasan kita adalah sunnah-sunnah ketika sedang sujud. Nah, sekarang lanjutannya. Kita bayangkan sekarang kita setelah sujud, berarti duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini hukumnya rukun. Ya, kalau orang sujud 2 kali tanpa duduk terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah karena kurang satu rukun. Duduknya rukun atau wajib. Nah, sekarang apa sunnah yang ada ketika sedang mengerjakan duduk antara 2 sujud? Ini yang mau kita bahas. Yang pertama, yusannu fil julusi baina sajdatain, disunahkan ketika duduk antara 2 sujud al-iftirash, duduk iftirash. Ya. Apa itu iftirash? Mungkin Bapak pernah dengar kalimat farash. Farash itu atau yafrush, ya. Kalau orang kita bilang itu hambal, ya, karpet, furush, ya, itu karpet, ya. Tapi sebenarnya arti iftirash di sini adalah an yaj'ala ka'ba rijlihi al-yusra farshan lahu, menjadikan apa ini? Apa yang menonjolnya betul bahasa kita? Mata kaki, ya. Mata kaki sebelah kiri kita ini sebagai bantalan, ya, untuk orang yang sholat. Pantat kita ini jadi posisinya gini. Kaki kita yang kiri kita tekuk, mata kakinya ini kita jadikan sebagai bantalan untuk kita duduk. Ya, posisinya seperti itu. Ya, mungkin bapak-bapak sudah ma'ruf, ya. Yang sebelah kiri jadikan sebagai bantal untuk pantat kita. Wa yansiba rijlahul yumna, dan meluruskan, menegakkan kaki yang sebelah kanan. Wa yuwajjiha asabi'aha lil qiblah, dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Wa wad'u yadayhi ala fakhidaihi qariban min rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya, mendekat dengan dengkulnya, ya, dekat dengan kedua dengkul. Wa nashru asabi'ihima, dan membuka jari-jari kedua tangannya. Wa dhammuhuma, dan merapatkan jari-jarinya. Wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah, dan menghadapkan jari-jari tangannya ke arah kiblat. Wa an ya'tiya bid du'a al-ma'thur fihi, dan membaca doa yang diriwayatkan atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi yang sunnah seperti ini, ya. Kalau saya perhatikan berarti saya mantatin, mohon maaf. Kakinya yang kiri begini, ya. Yang kanan tegak. Ini posisi yang sunnah seperti ini. Ya, ini sikap sempurnanya. Kemudian tangannya, ya, tangan itu kita hadapkan semua ke arah kiblat, jangan begini, ya. Di mana taruhnya? Dekat dengan dengkul. Seandainya ada papan, itu kita nggak lewatin. Bukan begini, tapi di sini. Jari-jari dibuka, jangan menggenggam, ya. Lalu rapat, jangan renggang.
semua jarinya arahkan ke kiblat. Ini posisi yang sunnah ketika duduk antara dua sujud. Seandainya Ustaz, saya duduk asal-asalan aja dah, gini aja dah. Ya, gimana nih? Atau gini. Ya dapat pahala sunnah dapat pahalanya, ya cuma tidak sempurna. Jadi kalau ada satu kekurangan dari pekerjaan sunnahnya, dapat pahala sunnahnya, ya, akan tapi pahala yang tidak sempurna. Ya, itu sunnah-sunnah ketika duduk antara dua sujud. Apa yang dibaca? Nah, doanya mungkin sudah sering kita baca tiap hari. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa, Bapak perhatiin Nabi ngajarin kita doa singkat banget tapi mencakup semuanya, ya. Apa kata Rasulullah doanya? Rabbighfirli, Rabbi wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku. Minta ampun yang pertama. Jadi Nabi mengajarkan kita harus kita sadar ini kita banyak dosa. Padahal Nabi gak punya dosa. Ya kita nih yang diajarin, kita banyak dosa harus rajin-rajin minta ampun. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni saya. Udah minta diampunin, warhamni, dan sayangi saya, cintai saya ya Allah. Ini untuk mendapat rahmatnya Allah berat, ya. Cintanya Allah ini Allah kalau sudah cinta kata Rasulullah, ya, nanti Allah akan mengumumkan pada malaikat Jibril, "Hai Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah," katanya. "Hai Jibril, saya sudah cinta sama si fulan, maka kamu wajib juga cinta sama dia." Nah, ya, kalau Jibril sudah cinta, Jibril mengumumin ke ahli samawat, ke penduduk langit, para malaikat semuanya, "Hai para penduduk langit, sesungguhnya Allah sudah cinta sama si fulan, maka kalian juga wajib cinta." Ini seluruh penduduk langit cinta sama kita. Kalau penduduk langit sudah cinta sama kita, diumumin lagi ke penduduk bumi, "Hei penduduk bumi, penduduk langit sudah cinta, Allah sudah cinta sama si fulan, maka kalian pun harus cinta sama dia." Maka kalau sudah dapat cintanya Allah, maka Allah berikan cinta kepada kita di setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai semua orang, ya khususnya orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusan gampang. Gitu. Begitu kita angkat tangan, yang doain banyak, ngaminin banyak, ribuan malaikat ngaminin doa kita. Makanya beda doanya orang-orang soleh sama doa kayak orang kayak kita nih, ya. Mereka doa kayak asal-asalan doang, kabul. Kiai doain anak saya nih, tuh, sembuh. Apa kok doanya beda banget, gak kayak kita kata udah berbusa mulut kita, ya. Karena kita belum dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah yang penting kita husnudzon sama Allah, kita usaha sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan merahmati kita. Makanya doanya itu dibaca ya, Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah tutupi kekurangan saya. Jabr itu nempel sesuatu yang bolong. Kalau misalnya akhlak saya ada yang kurang bagus, ya Allah bagusin ya Allah, ya. Misalnya ilmu saya ada yang kurang bagus, tambahin ya Allah. Itu semua yang kurang dari kita tolong dicukupin ya Allah. Ya, anak kita ada yang kurang baik, tolong dirubah ya Allah. Itu semua mencakup tuh doa tuh. Bisnis saya ada yang kurang baik, tutupin ya Allah. Ada yang kurang lancar, lancarin ya Allah. Itu arti wajibur nih semuanya di situ. Ya. Warfa'ni, dan angkat derajat saya ya Allah. Ini kalau sudah Allah angkat derajatnya, ya, ini akan dapat posisi mulia baik di dunia maupun di akhirat, tanpa bisa ditolak oleh siapapun. Allah kalau sudah ingin memuliakan seseorang, itu kita nggak bisa mencegah-cegah, ya. Ada seorang ulama misalnya datang dari Hadramaut, dari Timur Tengah, ulama besar, di sini disambut sama orang segitu banyak yang dihormati, ya, dimuliakan. Ada orang mau mencegah, tak bakal bisa. Ya, Allah sudah tanamkan di hati orang itu cinta sama dia. Terkadang padahal belum pernah ketemu tapi udah cinta sama dia. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Warfa'ni warzuqni, beri saya rezeki ya Allah. Semua kita butuh rezeki dari Allah, ya. Rezeki itu gak cuma duit, hadirin. Ya, kan kita kadang rezeki itu duit, ya. Ngomong rezeki nih, apaan? Gak ada duit. Padahal duit itu gak cuma, semua rezeki juga cuma duit. Tapi rezeki itu kullu ma yanfa', segala sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita, itu rezeki namanya. Kesehatan itu rezeki. Kita kalau nggak punya kesehatan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Berarti nggak ada manfaatnya kita, berarti nggak dapat rezeki, ya. Istri bermanfaat nggak buat kita? Manfaat menjaga kita dari maksiat. Kita keluar kemana-mana ngeliat perempuan, ngeliat auratnya, yang kalau kita panas-panas, nyampe rumah adem lagi ada istri kita. Manfaat buat kita, ya. Anak rezeki nggak tuh? Rezeki, ya.
kita udah tua ada yang nolongin kita punya perusahaan ada yang nerusin perusahaan kita dakwah ada yang nerusin dakwah kita meninggal ada yang doain kita. Itu rezeki namanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki itu semua segala sesuatu yang bermanfaat, ya. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan Allah berikan sesuatu itu semuanya manfaat buat kita dalam hal menambah taat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diberikan rezeki tapi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Makanya kan doanya itu di Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat tafsir arti hasanatud dunya, kebaikan dunia yang kita minta itu apa itu yang dimaksud? Sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita dan bisa membuat kita lebih mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen rumah, ya Allah, pengen rumah, ya Allah, nggak punya rumah. Ketika Allah kasih rumah, mudah-mudahan rumah ini bisa membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang tadinya kita nggak bisa bikin pengajian, sekarang bisa bikin pengajian di rumah. Dulu rumah mertua malu numpang-numpang, ya, atau kontrakan sempit susah. Sekarang punya rumah sendiri, alhamdulillah. Kita minta mobil, ya Allah, mobil, ya Allah, nggak punya ini, panasan mulu, kehujanan, dikasih mobil sama Allah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Kenapa? Dengan mobil kita bisa hadir pengajian, hadir majlis zikir. Dulu mau jalan susah banget, nungguin angkot nggak datang, ya. Duit kadang nggak ada. Nah, sekarang punya mobil, alhamdulillah. Itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan dunia sesuai dengan keinginan kita dan bisa membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya kebaikan itu sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, tapi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan kebaikan namanya. Dulu kita susah rajin ke masjid, ya, lagi susah nih, baru merintis usaha, rajin ke masjid, jamaah nggak pernah tinggal 5 waktu, baca Quran, hatam tiap bulan. Begitu bisnisnya, masya Allah, ya, sukses berhasil, jauh dari masjid, sibuk ngurusin dagangannya, sibuk meeting sono sini, baca Quran nggak pernah lagi, Ramadan juga nggak pernah hatam. Nah, ini namanya kebaikan dunia, tapi menjauhkan kita dari Allah. Ini bukan kebaikan, tapi keburukan yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu kita minta sama Allah ke fid dunya hasanah. Hasanah ini kebaikan dunia sesuai dengan keinginan kita dan bisa membuat kita lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita minta. Ya, itu rezeki. Kemudian wahdini, ya Allah, berikan saya hidayah, petunjuk, ya Allah. Ya, orang banyak tersesat pemahamannya, saling mengkafir-kafirkan saudaranya, menyatakan ente dirinya paling benar. Ini namanya nggak dapat hidayah ini. Ya, mudah-mudahan kita kumpul di Masjid Al-Hidayah, kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menemukan sebab bagaimana sih Islam yang benar itu. Ya, Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kita minta hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang nunjukin hidayah itu Allah. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad Rasulku, tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Ya, tugas Rasulullah cuma menyampaikan saja. Adapun hidayah, petunjuk, Allah yang kasih. Buktinya apa? Paman Nabi Abi Lahab. Paman ini bukan orang lain. Orang lain pada masuk Islam. Seantero Arab masuk Islam berbondong-bondong, ya. Kata Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu akan melihat, wahai Muhammad, manusia masuk agama Islam dengan cara berbondong-bondong, rame-rame. Tapi pamannya sendiri nggak masuk Islam. Ini hidayah nih. Ya, hidayah itu mahal. Ya, walaupun Nabi Muhammad salah satu namanya Al-Hadi, ya, yang memberikan hidayah ini majaz saja, kiasan. Karena melalui perantara Rasulullah Allah kasih hidayah. Tapi hidayah hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita cuma nyampein aja. Ya, nggak perlu kalau kita marah-marah, lu udah gue bilangin, lu dasar, lu nggak usah marah-marah. Ya, orang hidayah dari Allah. Ya, nggak perlu kita marah-marah. Mereka terima, alhamdulillah, enggak, udah urusan Allah itu. Ya, wahdini wa'afini, ya, berikan ke saya afiah, kesejahteraan. Nah, afiah ini sesuatu yang Allah berikan kepada semua hal yang Dia kehendaki. Ya, punya harta banyak, ma'al afiah, sejahtera. Ya, kalau punya harta tapi jadi sengsara buat apa? Ya, punya harta dulunya waktu lagi susah, tentram sama istri, makan sepiring berdua, romantis gitu. Ya, tidur beralaskan tikar, bantalnya koran dilipat-lipat sama kardus, tapi romantis. Begitu kaya, berantem mulu. Ya. Ini buat apa? Ini namanya kaya tapi nggak afiah, nggak sejahtera. Ya. Belum punya anak dulu, enak hidupnya misalnya. Begitu punya anak, anaknya pada bejat,
Rugem, mabok, judi, zina, ya buat apa ini? Nggak afiah namanya. Jadi minta sesuatu itu makna afiah. Maka Rasul mengatakan, apabila kamu minta sama Allah, salul afiah, mintalah afiah, kesejahteraan. Minta ilmu, ilmu ma'al afiah. Minta harta, ma'al afiah. Minta istri, ma'al afiah. Semua biar sejahtera semuanya. Gitu ya. Nih, berikan kami afiah, kesejahteraan. Wa'fu anni, dan maafkan saya ya Allah. Ya. Maafkan saya, apa bedanya ighfir? Ya, kata dia Rabbi ighfir, itu minta ampun. Apa bedanya ampun? Kalau maaf ini lebih dahsyat. Apa arti afu di sini? Afu itu menghapus sesuatu tanpa ada bekasnya. Kalau ghafara itu artinya ighfir itu satar, menutupi doang. Misalnya orang bikin salah sama kita, ya kita nggak anggap dah, salahnya udah kita tutupin, terus dikit-dikit lagi. Cuma kalau afu itu melupakan sampai dasar-dasarnya. Ya, contoh misalnya gini, tulisan, ya. Kalau kita nulis pakai pulpen salah, kita tip X, kelihatan nggak salahnya? Nggak kelihatan kan, tutupan tip X. Tapi ada nggak di bawahnya? Ada, itu ghafara namanya, nutupin doang. Tapi di bawahnya masih ada. Tapi kalau wa'fu anni, afu di situ kayak pensil salah gitu dihapus, sampai bekasnya nggak ada. Nah ini namanya afu. Kita minta sama Allah, udah Allah tutupin dosa-dosa kita, seakan-akan nggak ada, udah gitu lupain ya, lupain. Ya seakan-akan dosa yang memang nggak pernah ada itu dosa, diampuni semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat doanya Rasulullah SAW, mencakup dunia dan akhirat. Ya, kalau bisa doa jangan sampai ditinggalin. Rabbighfirli warhamni, ya, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, ya. Nah ini sunnah ketika melakukan duduk antara dua sujud. Jadi selain duduk iftirash, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah duduk iftirash ini yang tadi sudah kita praktekkan, ini disunahkan dalam 6 kondisi, ya. Yang pertama al-julus baina sajdatain, tadi yang sudah kita bahas. Sunnah duduk iftirash ketika duduk antara dua sujud, ya. Nah, yang pertama. Yang kedua at-tasyahhudul awal. Sunnah juga duduk iftirash ketika mengerjakan tasyahud awal. Ya, nih mantap kita Syafi'i sunnah tasyahud awal duduk iftirash. Yang ketiga sunnah duduk iftirash at-tasyahhudul akhir idza kana ba'dahu sujudus sahwi. Pada tasyahud akhir ketika setelah tasyahud akhir ada gerakan sujud sahwi. Dan juga sunnahnya duduk iftirash. Karena gini, kaidahnya kan duduk itu ada yang namanya iftirash, ada yang namanya iq'a, ada yang namanya tawarruk, ya, ada yang namanya murabbah. Nah, ini jenis-jenis duduk dalam salat, ya. Berarti ini iftirash yang begini. Ini kaidahnya adalah duduk yang disunahkan apabila setelah duduk ini masih ada gerakan. Kalau duduk antara dua sujud kan setelah duduk ada sujud lagi, berarti ada gerakan, sunnahnya iftirash. Begitupun tasyahud awal. Setelah tasyahud awal kita bangun lagi, berarti ada gerakan, sunnahnya iftirash. Tapi kalau tawarruk yang seperti ini duduk kaidahnya yang disunahkan apabila setelah gerakan ini tidak ada gerakan lain selain salam. Nah, ini sunnahnya begini. Artinya kalau kita sekarang tasyahud akhir, tadi kita misalnya nggak kunut atau nggak tasyahud awal, lupa, ya, kan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Nah gimana Ustaz? Saya sekarang tasyahud akhir nih. Sedangkan sujud sahwi itu setelah baca tasyahud akhir. Apakah duduknya tawarruk atau iftirash? Lihat faedahnya. Kalau setelah gerakan setelah duduk masih ada gerakan lain, maka sunnahnya iftirash. Berarti tasyahud akhir apabila ada sujud sahwi tetap sunnahnya seperti ini. Ya. Setelah selesai bacaan tasyahud akhir langsung kita sujud sahwi, ya. Biasa duduk, kemudian sujud lagi, kemudian setelah sujud yang kedua kita bangun langsung tawarruk. Dan nggak usah baca lagi, langsung salam. Assalamualaikum. Ini sunnah. Jelas? Jelas ya? Oke. Itu tasyahud akhir. Kapan tasyahud akhir sunnahnya pakai iftirash? Kalau setelah tasyahud akhir ada sujud sahwi. Yang ketiga. Yang keempat, jalsatul istirahah. Sunnah duduk iftirash ketika mengerjakan duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Duduk istirahat itu duduk setelah rakaat yang akan dilanjutkan dengan berdiri. Nah, ya, misalnya dari rakaat pertama kan sujud nih 2 kali. Setelah sujud kedua kan kita mau bangun lagi. Nah, ini sebelum diri disunahkan duduk dulu istirahat.
Berapa lama Ustaz istirahatnya? Nggak usah lama-lama, nggak usah seperempat jam, lamaan. Ya, seukuran subhanallah aja. Jadi setelah sujud kedua, ya bangun, Allah, langsung baca takbir tuh. Ya, langsung baca takbir. Allah, duduk dulu. Ya, baru lanjut sampai begitu. Ya, jangan langsung diri. Seandainya pun langsung diri, sah nggak sholat? Ya sah saja, karena hukum sunnah. Cuma Anda ketinggalan pahala sunnah gitu aja. Ya, jelas ya? Oke. Kemudian liman ajaza 'anil qiyam, sunnah duduk iftirash bagi orang yang tidak mampu berdiri. Orang udah tua, ya, udah sepuh, disuruh diri nggak bisa, atau punya penyakit, ya, habis kecelakaan, saat berdiri nggak mampu, saat gimana? Duduk, bisa duduk, bisa. Nah, kalau bisa duduk apa yang paling bagus? Duduk iftirash, ya, jelas ya. Yang terakhir tasyahudul masbuk ma'a imamihi, bagi makmum masbuk yang melakukan tasyahud bersama imamnya. Anda ketinggalan, imam sudah rakaat terakhir, Anda baru ikut satu rakaat, otomatis kan imam duduknya tawarruk, Anda gimana? Jangan ngikutin imam, karena imam kan tawarruk, karena setelah tasyahud akhir dia salam. Sedangkan Anda setelah tasyahud Anda bangun lagi nambah karena kurang baru satu rakaat. Berarti Anda disunahkan duduk iftirash. Jelas ini? Pokoknya kaidahnya ingetin, ya. Apabila setelah duduk masih ada gerakan, maka sunnahnya iftirash. Apabila setelah duduk tidak ada gerakan kecuali salam, maka sunnahnya tawarruk. Jelas ini? Jelas ya? Nah, ada juga duduk yang sunnah juga, cuma ini apa dalam madzhab Imam Syafi'i kekuatannya lebih lemah dibandingkan pilihan yang pertama. Yang sunnah tadi kan iftirash. Ada juga pendapat mengatakan sunnah juga duduk iq'a, ya. Iq'a ini kedua kaki ini didirikan, ditegakkan, dan kita duduk ya di kedua kaki ini. Jadi habis sujud Allahu Akbar gini. Ada gitu. Ini pun sunnah. Ya, cuma riwayatnya lebih dipilih yang iftirash. Walaupun ini juga ada yang berpendapat seperti itu. Jelas ini? Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan boleh duduk murabba begini, sila. Boleh nggak? Boleh. Asalkan jangan jongkok, sholat jongkok nggak sah. Ini buang air namanya. Ya. Sholat jongkok. Ini sunnahnya tadi, ya, iftirash atau iq'a atau sila. Jelas ya? Jelas ini? Lanjut lagi. Sunnah berikutnya. Yusannu fit tasyahhudil akhir. Nah, ya, kalau kita bayangin nih, sunnah dari mulai takbiratul ihram, ya, dari mulai niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, apalagi rukun berikutnya, yusannu fit tasyahhudil akhir. Apa yang disunnahkan ketika tasyahud akhir, ya. Ini apa namanya? Tasyahud akhir ini hukumnya rukun. Tasyahud akhir hukumnya rukun, beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang apabila kita tinggalkan disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir ini rukun, nggak boleh tinggalin. Ya, kenapa dikatakan at-tasyahud? Karena ada kalimat syahadah di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dikatakan al-akhir, tasyahud yang terakhir? Karena setelah dia nggak ada tasyahud lagi. Beda sama tasyahud awal. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kadang ada lagi setelah tasyahud awal. Misalnya kita sholat maghrib bersama imam, ikut rakaat kedua tasyahud. Imam rakaat ketiga, kita rakaat kedua tasyahud lagi. Nah, berarti kan ada beberapa kata tasyahud. Tapi yang terakhir yang mana? Yang paling akhir. Yang setelah tasyahud diakhiri dengan salam. Ini namanya tasyahud akhir. Itu hukumnya rukun. Nah, apa yang disunahkan ketika mengerjakan tasyahud akhir? Ya, yaitu at-tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Nah, ini perlu diperhatikan bagi yang baca tasyahud akhir, jangan sampai salah, ya, karena ini rukun sama seperti Fatihah. Ini kadang saya suka merhatiin di sekolah itu, coba perhatiin anak-anak bapak, ya, dia ngajarin bacanya nggak tepat. At-tahiyatul, pernah dengar nggak gitu? Kalau di sekolahan, ya, padahal nanti syarat dari, udah bahas di awal tuh, syarat dari tasyahud akhir membacanya harus benar, tasdidnya harus pas, nggak boleh kurang. Sama seperti Fatihah. Harusnya gimana? Tahiyat itu syarat at-tahiyatul. At-tahiyyah. Jangan at-tahiyatul. Salah ini. Berarti mengurangi tasdid, menambahkan alif. Beda lagi kita.
Nah, ini perlu perhatiin dan maaf kadang bukan cuma anak kecil yang salah, ini yang gede-gede juga suka salah. Ya, saya kalau ngajarin, ya Ustaz, itu gitu semua Ustaz dari dulu. Ya dari dulu. Dari kapan? Dari dulu. Aduh kacau dari dulu nih. Ya, ini gimana nih ya? Ya udah sekarang dirubah, diperbaiki. Bacanya harus betul. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud namanya. Jangan sampai salah Pak, malu udah tua. Yang tasyahud nggak bisa. Kita ngajarin anak ngajarin salah juga, ya bahaya nih. Ya, nah ini sunnahnya duduk tawarruk tadi itu. Apa itu tawarruk? Wa wad'u yadihil yusra wa sa'idiha 'alal fakhidil aisar mabsutah maqbudah. Meletakkan ya kaki kiri ya, kaki kirinya meletakkan tangan kirinya ya, dan apa nih, lengan bawahnya ya di atas paha kiri dengan cara diluruskan. Ini posisi kakinya seperti ini. Kaki dikeluarkan, kaki kiri dikeluarkan dari bawah ke kanan. Tangannya ini begini. Ya. Begini kan. Paham ya? Jari-jarinya juga menghadap kiblat. Dibuka, jangan renggang, rapat. Seukuran sama dengkul. Sama seperti tadi. Nah, untuk tangan kanannya ini semuanya dibuka, semua digenggam kecuali nih, telunjuk ini udah siap-siap nih, posisi standby. Karena dia bakal berdiri di antara, ya. Standby. Jadi udah siap-siap. Jadi bukan begini dan bukan begini, tapi udah siap-siap satu jari nih. Yang lain genggam semua. Kapan ngangkatnya Ustaz? Ngangkatnya begitu kalimat illallah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Dia berdiri. Nah, posisi tangannya ini ada beberapa riwayat. Ada yang riwayat begini, naruh tangan. Ada yang begini. Ya, ada yang begini. Ya, Bapak begini, ya. Jadi begini, begini. Bapak mau pilih yang mana aja boleh. Ya. Tapi jangan diganti, ya. Enggak boleh ganti jari. Ustaz, jarinya putus, enggak usah diganti. Misalnya buntung tangannya, ya. Enggak, ini enggak sunnah ini. Kalau buntung enggak usah diganti dengan jari lain ataupun jari kiri. Yang ini Ustaz masih ada, enggak boleh. Ya, ini khusus yang ini. Ya, ini kata para ulama, jari ini, tunjuk ini uratnya wallahu alam ya, nyambung ke hati. Ya, jadi diharapkan, ini cuma hikmahnya doang nih. Diharapkan ketika lisan kita mengucapkan kalimat syahadat, ya, anggota tubuh kita mengiyakan, mengikuti, membenarkan, nyambung ke hati kita. Jadi semua ngomong, lisan mengucap, hati juga mengucap, anggota tubuh juga mengucap. Gitu ya. Ini sudah begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini atau begini atau begini, yang mana aja boleh. Ya. Dan posisi tangan jarinya bukan tegak lurus, enggak gini, atau ke atas, enggak juga, tapi agak lengkung ke bawah. Ya, agak lengkung ke bawah gini. Ya. Jelas ya. Dan tidak sunnah di mazhab kita Imam Syafi'i menggerak-gerakan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan amal seperti ini, gerakan seperti ini abathun ya mudhibun lil khusyuk. Ini satu amalan atau satu gerakan yang sia-sia dan bisa membuat kita hilang kekhusyuan. Ya, ini mazhab kita Imam Syafi'i. Dari sekian banyak hadis yang ya, kalau masalah itu dibahas di kitab itu 18 hadis yang rata-rata semuanya hadisnya mengatakan Rasulullah tidak menggerakkan jarinya. Hanya satu yang mengatakan menggerakkan jarinya. Jadi lebih kuat yang riwayat dan mengatakan tidak menggerakkan. Walaupun kita nggak usah nyalahkan yang menggerakkan, silahkan aja. Cuma di mazhab kita tidak sunnah. Ya, jadi diam aja. Ya. Namun kalau saya perhatiin, bukannya saya menghina, bukan. Ya kalau sebelah kita ada yang gerak-gerakin, kita suka liatin. Gitu. Ya, jadi kita jangankan dia, kita aja jadi berubah khusyuknya tuh. Ngapain gitu gerak-gerak gitu, ya. Ini mazhab kita Imam Syafi'i tidak sunnah menggerakkan. Tapi kita tidak menyalahkan saudara kita yang menggerakkan jari. Ini hanya masalah furu saja, bukan masalah penting. Ya, jangan gara-gara gini jadi nggak mau temenan. Mau temenan apa? Lu gerak-gerakan jari. Jangan begitu, ini masalah sepele doang. Ya, bukan masalah pokok dalam akidah, nggak masalah. Ya, jadi kembali lagi,
sunnah duduk tawarruk itu ya dengan cara tangan kiri diletakkan ya di paha kiri ya, kemudian jari-jarinya sejajar dengan ujung dengkul kita, kemudian meletakkan tangan kanan dan lengannya di atas tangan kanan ya, jari-jarinya sejajar dengan dengkulnya juga, dan tangannya digenggam kecuali al-muhallilah, jari telunjuk yang akan diangkat ya. Meletakkan ibu jari asfala muhallilah, di bawah telunjuk. Ini riwayat yang begini nih ya, boleh. Au bijanibiha, atau di pinggirnya, riwayat kedua ya. Wa raf'al muhallilah 'inda qawlihi illallah, dan mengangkat jari telunjuk ketika kalimat illallah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Diangkat ketika mengucap la ilaha illallah. Sampai kapan diangkat ini Ustaz? Hatta salam, sampai selesai mengerjakan salam. Wa nadhar li ila muhallilah ba'da raf'iha ila salam. Tadi gini, ketika kita tasyahud akhir, pandangan mata kita itu ke tempat sujud. Kan sunnah tuh, dari awal sholat sampai akhir sholat. Tapi begitu angkat tangan kita terangkat, pindahkan, palingkan pandangan mata kita ke telunjuk kita. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai akhir sholat lihat telunjuk, gitu ya. Sunnah begitu. Dan yang afdal itu membaca tasyahud yang sempurna ya, karena tasyahud ada dua macam, ada yang sempurna, ada yang ringkas. Bedanya cuma sedikit, dan dua-duanya riwayatnya benar ya. Jadi Bapak mau pakai yang mana aja boleh, cuma yang afdal itu yang sempurna. Bagaimana yang ringkas? Cuma begini yang ringkas. At-tahiyyatu lillah. Jadi pendek. At-tahiyyatu lillah. Salamun, gak pakai alif lam. Salamun pakai tanwin ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, itu riwayat tasyahud yang ringkas. Mau pakai yang mana aja boleh ya. Yang penting dibaca salah satunya, maka sudah mengerjakan rukun. Jelas kira-kira. Cuma kalau tanya mana yang afdal, yang sunnah yang lengkap. Yang dibaca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah ya. At-tahiyyatu segala penghormatan ya. As-shalawatu segala shalawat kelembutan ya. Salat itu sifat lembutnya Allah. At-thayyibah al-mubarakatuh at-tahiyyatul mubarakatuh segala keberkahan dan kelembutan ya. At-thayyibat kebaikan ya. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, semoga salam atas diri engkau ayuhan nabi, wahai nabi, itu nabi kita Muhammad, warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rahmatnya Allah dan keberkahan Allah kepada atas diri engkau. Assalamualaikum, semoga keselamatan alaina atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh ya. Nah ini tasyahud pernah saya ceritakan sejarahnya itu ketika Rasulullah SAW Mi'raj ya, lalu sempat berbincang dengan Allah, berbicara dengan Allah, menerima perintah salat. Begitu ketemu melihat Allah, ini Rasulullah melihat Allah yaqadzatan, dalam kondisi sadar, bukan mimpi ya, sadar ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak semua makhluk Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini Nabi melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Lalu Allah membalas ya pujian Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah langsung berikan keselamatan, rahmat Allah, barakahnya Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau enggak lupa sama orang lain. Nabi membalas assalamualaikum, semoga keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga atas hamba-hamba Allah yang soleh dimanapun mereka berada. Ini didoain semua, dibagi-bagi sama Rasulullah SAW. Beda sama kita kalau lagi dapat kenikmatan, apalagi besar, lupa sama yang lain. Ya, lagi susah ngumpul-ngumpul enak, giliran dapat miliar, dapat hadiah 100 miliar, udah lupa sama yang lain. Dan Rasulullah enggak, ingat sama yang lain, dibagi-bagi ya. Rasulullah pernah nerima hadiah dari Raja Persia, di masjid ditaruh tuh hadiah, emas, pakaian, sutra, makanan berlimpah tuh ya. Ketika itu orang-orang duta Persia itu, utusan Raja Persia masih di masjid ya. Rasulullah, ayo panggil teman-teman, panggil para sahabat, panggil teman-teman ya. Ngapain? Pikir mau ngapain ya Rasulullah panggil para sahabat ya? Dipikir suruh bawain rumahnya
ya pindahin ke rumah. Rasul bagi-bagiin tuh depan utusannya tuh, bagi-bagiin semua. Sampai nggak tersisa sepeser pun untuk Rasulullah SAW. Lihat bagaimana karamnya Rasul, dermawannya Rasul. Beliau bukan yang miskin, beliau kaya. Kalau mau kaya gampang, ya, cuma hatinya tuh luasnya, masya Allah. Makanya dipantas dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada dalam akhlak yang sangat agung. Ini Rasulullah SAW. Ya, pantas dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sunnah-sunnah ketika at-tasyahudil akhir. Ya. Kemudian satu udah belum nih? Ya. Cukup jam 1 ya. Insyaallah bahasa kita berikutnya adalah sunnah-sunnah ya. Sunnah doa pada tasyahud wa qabla salam. Setelah baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disunnahkan baca doa. Ya. Baca doanya gimana? Kan jadi yang wajib itu kan tasyahud awal, tasyahud akhir. Kemudian sholawat atas Nabi Muhammad. Ini juga rukun ini. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana saja boleh, ya. Yang afdal wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang lebih afdal lagi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ya, wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat paling afdal di antara sekian banyak sholawat. Ini langsung warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz, ini Nabi ngajarin nggak pakai sayyidina. Ini udah kita bahas waktu itu nih. Cuma bahasa Sayyidina doang, kita kadang ribut ngomong Sayyidina doang. Ya, capek kan ngulangin ini. Sayyidina ini ya, Nabi memang enggak ajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak, Nabi enggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang Nabi ajarkan, riwayat seperti itu. Enggak ada riwayat yang pakai Sayyidina, betul, enggak pakai Sayyidina, betul. Ya, akan tapi ulama membahas, ya. Kan perintah Rasulullah, sholatlah kalian sama seperti saya sholat. Nabi sholat gak pakai ngomong sayyidina. Kenapa kita tambahin sayyidina? Nah, ini dari segi zahir hadisnya benar. Tapi para ulama membahas, seandainya ada perintah, tapi dari segi adab kurang pantas, mana yang dahulukan? Dahulukan perintah atau dahulukan adab? Ternyata yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar mendahulukan adab dibandingkan perintah. Mana contohnya? Lihat bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, diperintahkan oleh Rasulullah jadi imam sholat di depan para sahabat. Ya, Nabi waktu itu lagi sakit, gak kuat ke masjid. Ya, di tengah-tengah sholat Nabi merasa tubuhnya agak enakan, ingin jamaah bersama-sama. Ya, baru di tengah-tengah sholat, ketika sahabat mengetahui Rasulullah datang, ya, ingin sholat bersama-sama, Sayyidina Abu Bakar pun tahu. Ya, diingatkan oleh para sahabat dan Sayyidina Abu Bakar merasa ada Rasulullah nih. Ya, beliau pun mundur masuk ke saf awal. Padahal Nabi perintah, ya Abu Bakar terusin sholat jadi imam. Padahal Abu Bakar tahu ada ayat yang mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah wajib kalian ikutin. Yang Nabi larang wajib kalian jauhin. Itu kan wajib nih perintah Allah. Firman Al-Qur'an. Apakah Sayyidina Abu Bakar enggak tahu perintah itu? Tahu. Orang sahabat terdekat ini. Orang yang alim, ya, masa nggak tahu perintah itu? Yang nyuruh Nabi, masa nggak mau nurut? Kenapa Nabi suruh ente suruh menjadi imam tetap mundur? Akhirnya karena Abu Bakar nggak punya di depan, Rasulullah maju ke depan menjadi imam para sahabat. Ya, setelah sholat Nabi bertanya, ya Ibnu wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, apa yang membuat engkau tidak mau ikutin perintah saya jadi imam di antara para sahabat? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apa pantas buat saya ya berada di depan Rasulullah SAW? Lihat apa yang Nabi katakan saat itu, benar engkau wahai Abu Bakar. Lihat dari contoh ini ulama mengambil hukum, kalau ada perintah nggak cocok sama adab, dahulukan adab. Walaupun Nabi mengatakan baca Allahumma sholli ala Muhammad, tapi adabnya ada nggak begitu? Pantas nggak kita nyebut Nabi kita Muhammad dengan sebutan Muhammad kayak orang lain? Pada Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul saya ini seperti kalian memanggil teman-teman kalian semua. Jangan. Kita ngomong berkata Muhammad mana ini? Ya, nggak pantas. Jadi adabnya itu ada. Sama kayak kita manggil bapak kita dah. Bapak saya namanya Ghazali, pantas nggak saya manggil Ghazali? Minta duit dong? Nggak pantas. Itu bapak kita, belum Rasulullah. Bapak kita nggak pantas kita panggil namanya. Apalagi Rasulullah SAW. Para sahabat, nah Allah pun mengajarkan di Al-Quran.
Lihat nabi-nabi yang lain dipanggil ya Musa, ya Isa, ya Adam, semua ya Ibrahim. Tapi begitu Nabi manggil nama Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ngajarin sama kita. Jangan sembarangan manggil nama Nabi kita Muhammad SAW. Ini kadang maaf para dai seenaknya ngomong Muhammad. Ini Muhammad siapa ini? Muhammad yang bikin engkau kenal sama Allah, yang kita punya jasa besar sama beliau, nggak bisa kita balas sama sekali. Ayo hormatin walaupun minimal dari sebut namanya. Makanya sebagian ulama mengatakan walaupun dalam sholat perintah nggak pakai sayyidina, tetap pakai sayyidina lebih afdal. Walaupun nggak apa-apa nggak pakai sayyidina. Ya, ada juga pendapat kedua mengatakan kalau dalam sholat nggak usah pakai sayyidina, karena Nabi nggak pakai sayyidina. Cuma di luar sholat pakai sayyidina. Gitu. Ustaz, katanya nggak boleh Ustaz pakai sayyidina. Kata siapa nggak boleh? Lihat Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri yang ngajarin. Ya, ketika Nabi Zakaria minta anak, ya doa di tempat Siti Maryam, apa kata Allah? Ya Zakaria, ya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami beri juz 16 coba lihat, ya. Kami jadikan anak kami itu hasuran, sayyidan, wa hasuran, wa nabiyyan minas salihin. Kami jadikan anak kamu Yahya ini jadi seorang sayyid. Nabi Yahya dibilang sayyid. Kalau emang ngomong sayyidina nggak boleh untuk Nabi kita Muhammad. Kenapa Allah menyebut Nabi Yahya sebagai sayyid? Padahal Nabi Muhammad lebih afdal dibandingkan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan sayyid itu cuma untuk keturunan Nabi Muhammad. Lah kalau keturunannya aja boleh dipanggil sayyid, gimana injitnya? Masa nggak boleh dipanggil sayyidina Muhammad SAW? Jadi maaf kalau saudara kita yang lebay nggak boleh ngomong sayyidina, ya terserah dah. Ya, cuma jangan gara-gara ngomong sayyidina ini ente ngatain saudara ente ini ahli bid'ah. Ya, ente syirik. Ya Allah, kita ini ya sama-sama berilmu, sama-sama punya dalil. Nggak usah saling memojok-mojokkan. Yang ada saling menghormati perbedaan. Yang nggak pakai sayyidina silahkan. Yang pakai sayyidina pun silahkan. Masing-masing itu punya dalilnya. Paham kira-kira? Kalau kita udah bisa begitu, bisa menyikapi dengan bijak, enak Islam itu. Nggak ribut, ya. Cuma beda masalah sayyidina ribut. Gak mau sholat, jangan sholat situ kenapa? Imam mau baca sayyidina, ya Allah. Cuma gara-gara sayyidina doang, beda masjid. Ya, hati-hati nih. Banyak paham-paham yang model begini mencoba kita pecah belah cuma gara-gara perkara sepele saja. Ya, jadi kalau bisa, ya setelah baca sholawat, ketika baca sholawat, baca sayyidina lebih afdal menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah setelah itu baca doa. Bagaimana doanya? Nanti kita terangkan di pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan? Sebelum tutup, ya silakan. Ya. Imamnya udah rukuk, terus apa ya? Itu namanya makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Apa makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam dalam kondisi berdiri. Nah, namanya makmum masbuk. Nah, bagaimana hukum makmum masbuk? Makmum masbuk hukumnya wajib ngikutin imam rukuk. Seandainya imam sudah bangun, ente belum rukuk, maka sholatnya batal. Kecuali niat mufaraqah, niat memisahkan diri. Jadi tugasnya makmum masbuk, udah baca Fatihah sedapatnya, nggak perlu baca ta'awudz, nggak usah a'udzubillah karena a'udzubillah hukum sunnah. Langsung aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Fatihah saya gimana Ustaz? Ditanggung sama imam. Udah enak. Jelas kira-kira? Nah, jelas ya? Ada lagi banyak? Ya silakan. Kalau lagi sholat, misalkan ada masbuk itu di ujung masjid gitu. Ya. Terus jamaah kan mau keluar lewat depannya itu sejauh gimana atau gimana ya adabnya? Nah, dilarang berjalan melewati orang yang sedang sholat. Ya, ini kapan ini? Apabila dia memiliki sutroh yang dianggap oleh syariat. Makanya kita biasanya kalau sholat itu ada sutrohnya. Sutroh itu pembatas. Sunnah sholat itu menjadikan salah satu sesuatu sebagai sutroh. Sutroh paling afdal itu benda seperti tembok. Ya, jadi kalau bisa kita sholat depan tembok, depan tiang. Nah itu tembok itu akan jadi sutroh kita. Orang kalau lewat, misalnya gini, ini misalnya tembok nih, saya sholat di depan tembok, maka orang ini tidak boleh lewat depan saya, antara saya dengan tembok nggak boleh, karena saya sudah punya sutroh. Kalau anda lewat sini, kata Rasulullah, dosanya itu lebih mendingan kita nunggu 40 tahun diri dibandingkan milih lewat sini, kan dosanya besar banget. Bayangin, bapak disuruh milih dosa diri 40 tahun apa dosa lewat dalam sholat? Ada 40 tahun aja, berarti kan gede banget dosanya nih.
Nah ini jangan sembarangan lewatin orang depan sholat, apalagi sholat. Dan kita kalau sudah punya sutra, punya hak untuk mencegah orang lewat. Ya, bagaimana kasih tanda gini? Ya, musuh tunjuk jangan, coba jangan, jadi bisa batal sholat kita. Ya. Tanda aja, larang dia lewat. Ya, ya. Ini kalau seandainya ada orang lagi sholat begini, ini artinya dia memberi tanda bahwa Anda jangan tidak boleh lewat, bukan ngajak salaman. Ini pernah saya lihat kasus ya, karena bodohnya orang, ya mau lewat di depannya ditandain begini, di salaman. Ini bukan salaman, jangan lewat, maksudnya begitu. Ya, ini pun kita boleh melarang orang lewat depan kita kalau kita punya sutra. Cuma kalau kita nggak punya sutra, misalnya sholat di sini, ini kan luas banget depannya. Nah misalnya karena sutra itu nanti ada syarat, sutra itu jarak antara kaki kita dengan sutra itu nggak boleh lebih dari 3 diro. 3 diro 3 gini nih, 3 tangan kita nih, kurang lebih 1,5 meter. Artinya kalau sutra saya di situ, saya jadiin sutra misalnya, jauhan ya? Jauhan. Jadi kalau Anda lewat di depan situ, saya nggak boleh melarang-larang. Maksudnya gini-gini, boleh, karena kejauhan, ya. Tapi kalau ukurannya sudah sesuai dengan syariat, misalnya segini, 3 diro, ini udah cukup nih, ya. Anda lewat sini, saya berhak lah, karena saya sudah punya sutra. Jelas ini? Yudi, ya, gitu ya. Jadi sutra itu tidak boleh terlalu jauh dari kita. Afdolnya tiang, tembok. Kalau nggak ada, Ustaz nggak ada, bagaimana? Urutannya, ya, nggak langsung sejadah. Kalau bisa sesuatu yang bisa kita tumpuk, misalnya ada batu, kita di mana nih pada pasir, tumpuk batu. HP kependekan karena syaratnya itu sutra itu 2/3 diro minimal. Ini 1 diro, berarti 2/3-nya ya dari sini sampai sini dah kurang lebih segini minimal. Ya. Lebih dikit ya. Gini dah. Ini ukuran sutra yang minimal. Kayak laptop tuh kalau didiriin sampai segitu tuh. Atau ini misalnya nih tripod di sana, ini jadi sutra bisa didiriin depan kita, ya kita sholat, itu sutra cukup, ya. Nggak ada Ustaz, nah, Anda pakai tongkat, iya tancepin tongkatnya, itu, ya. Kalau nggak ada benda apapun yang untuk taruh depan kita, kalau kita punya tas boleh didiriin, gitu ya. Kalau nggak ada tongkat kita tancepin. Maksudnya di masjid gimana tancepinnya, nggak bisa. Kalau di padang pasir misalnya, tanah bisa. Kalau di masjid jangan dibolongin masjidnya. Ngapain bikin sutra? Jangan dimarahin Ustaz. Ya, jangan bolong-bolongin upin orang. Ya, ini contoh pakai tongkat itu kalau di tanah atau di pasir itu boleh. Kalau di ubin jangan dihancur-hancurin upin orang, marah. Ya, nggak bisa gimana? Bikin sajadah boleh. Gelar sajadah. Ya, gelar sejadah atau bikin garis tapi memanjang bukan melebar. Jadi kalau bikin Ustaz, sejadah nggak ada nih, gimana nih? Udah bikin garis aja dah. Nah, segini. Itu sutra saya nih. Nah, kalau sudah dibikin sutra, artinya kalau orang lewat di depan sutra kita nggak masalah. Ya, misalnya kita udah bikin sejadah sini, ya, dia lewat depan sini, ya nggak masalah, karena di luar sutra kita. Tapi kalau di tengah-tengah kita dengan sutra, kita boleh melarang dia. Kira-kira. Nah ini, jadi usahakan sholat baik wajib atau sunnah itu ada sutrohnya, khususnya lagi sunnah. Kalau sholat wajib kan kita berjamaah, maka shaf yang di belakang, sutrohnya shaf di depan. Shaf yang paling depan mana sutrohnya? Imam, untung di sini ada gini nih, bagus ada sutrohnya. Kalau di Hadramaut itu, kalau seandainya pengimaman panjang jauh, itu dibikin papan kayu berdiri gitu, taruh depannya. Jadi ada sutrohnya. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Ya. Kita kan sepakat ya bahwa perintah Allah itu wajib. Ya. Tapi di dalam surat Al-Isra itu bahwa tahajudlah kamu itu satu wajib atau lima penjelasan. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah ini kalimat fatahajjat bihi. Memang al-amr kalau kita bahas usul fikih, al-amr ya perintah Allah itu hukum dasarnya adalah wajib untuk diikutin. Kalau ada perintah dari Allah, berarti hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah, nah, berubah jadi sunnah, gitu ya. Paham kira-kira nih? Ini secara usul fikih aja, ya. Hukum dasar perintah Allah itu wajib, kecuali ada dalil dari ayat lain ataupun dari hadis Rasulullah SAW menunjukkan itu sunnah, maka berubah jadi sunnah. Nah, kata Allah fatahajjat bihi, maka tahajudlah, ya. Fatahajjat bihi, tahajudlah nafilatan laka. Nah, ya, kalimat nafilah sebagai tambahan.
Nah, makanya ini khususiat Rasulullah. Kata para ulama, Rasulullah ini salah satu khususiatnya adalah ada perkara yang bagi kita nggak wajib, bagi Rasulullah wajib. Apa diantaranya? Tahajud. Rasulullah diwajibkan tahajud oleh Allah. Ya, tiap malam kalau nggak tahajud dosa. Dan Nabi nggak pernah nggak tahajud. Bahkan saking lamanya Nabi tahajud, kakinya sampai bengkak-bengkak. Karena Nabi itu saking kadang-kadang kalau lagi musim dingin, ngantuk, ya itu tahajud sampai begini, jijit gini, saking supaya ngantuk ini. Kita pernah nggak tahajud begitu? Lagi ngantuk nih kita paksa-paksain. Kita yang ada ngantuk tidur aja dah gitu. Ya, kita nggak pakai pikiran sayang. Ya, tapi Rasulullah diwajibin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah ingin mengangkat derajat Nabi kemana? Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji itu Rasulullah. Nah, kita umatnya tidak diwajibkan karena kalimatan nafilatan laka, ya tambahan. Ya, itu laka buat Rasulullah. Ya, buat umatnya disunnahkan. Ya, kalau kita diwajibin, wah benar kita. Ya, banyak yang dosanya kali, banyak yang ngebangunnya. Siakan juga masih banyak kita suruh. Ya, oleh karena itu ada khususiat. Seperti misalnya ada hal yang kita nggak boleh, Nabi boleh. Apa? Nikah lebih dari 4 kita nggak boleh. Nabi istrinya berapa banyak? Ya, karena kata Allah dan firman yang lain, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Kamu pilih senang sama siapa aja boleh. Mau pisahin siapa aja, tinggalin siapa aja boleh. Jadi itu khususiat. Ya, kita jangan protes. Oh, Nabi boleh banyak, masa sih nggak boleh? Nggak boleh, itu bukan Nabi. Ya, jadi ada khususiat khusus yang boleh buat Rasulullah, kita nggak boleh. Ada yang wajib buat Rasulullah, kita nggak wajib. Gitu. Itu namanya khususiat di dalam Syaraful Ummah Muhammadiyah terangkan tuh. Jenis khususiat Rasulullah. Ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang makruh segala macam. Itu dibahas. Jadi kalau masalah tahajud itu Nabi wajib, itu khususiat saja. Tapi kita tidak wajib. Jelas ya? Ada lagi menanya? Ya, silakan. Ya. Oh iya, boleh nggak gitu? Ketika tasyahud akhir kita mau tawarruk sempit, ya, bagaimana? Nggak masalah, iftirash pun nggak masalah, ya, karena duduk iftirash, ya, tawarruk itu sunnah saja, ya, sunnah apabila juga memungkinkan. Sama seperti kita ketika sujud itu kan sunnahnya tangannya kita buka kalau laki-laki, ya, sujud kan begini, afdolnya. Posisi sujud begini afdol, ya, ini rata, ini buka, kayak gini. Tapi bayangin kalau kita sholatnya jamaah bersoft, satu soft, kalau gini semua, yang mundur, masuk-masukan semua, gitu. Ini nggak memungkinkan. Ini disunahkan kalau memungkin. Tapi kalau tempat sempit, semuanya begini semua, ya. Kecuali kalau guys miring semua kan enak. Cuma ada orang misalnya nggak, misalnya dia baru tasyahud awal misalnya, ya, sempit banget, udah mepet banget, ya. Ini nggak begini, nggak bisa Ustaz, ini gimana? Kayak gini, ya udah sebisanya. Dan itu hukumnya sah, karena hukumnya sunnah saja. Jelas? Lagi mau nanya? Ya, ya, untuk ini kan kita disunahkan untuk mengangkat tangan setelah dari tasyahud awal. Naik. Kalau misalnya kita masbuk itu bagaimana? Soalnya saya pernah dapat gitu, ada yang bilang dihitungnya itu ya 2, tapi dari yang masbuknya sendiri gitu, tidak mengikuti tidak mengikuti imam gitu. Maksudnya dihitung 2 itu? Kedua itu rakaat keduanya, pas naik ke rakaat 3 baru dia begini. Oh gitu maksudnya. Gini ya, hukum mengangkat tangan setelah bangun dari sujud, bagaimana hukumnya? Di mazhab kita, ya, pendapat terkuat sunnah mengangkat tangan tidak setiap rakaat, tapi setelah tasyahud awal. Artinya setiap tasyahud. Kita masbuk nih, misalnya muafik, setelah rakaat kedua bangun, sunnah angkat tangan. Begitupun bagi masbuk. Ya, dia baru rakaat pertama, tapi karena imamnya tasyahud awal, rakaat kedua, gimana? Sunnah angkat tangan. Nanti begitu imam salam, misalnya maghrib nih, dia kan baru rakaat kedua, berarti kan? Imam salam dia bangun, angkat tangan. Kenapa? Setelah tasyahud awal. Arti tasyahud awal di sini tasyahud sebelum tasyahud akhir. Karena nggak ada tasyahud tsani, tasyahud tsalits, nggak ada. Semua tasyahud awal sebutannya. Ya, jadi setiap setelah tasyahud sunnah angkat tangan. Tapi kalau nggak ada tasyahud tidak sunnah angkat tangan. Ini pendapat terkuat mazhab kita. Ada pendapat kedua mengatakan sunnah mengangkat tangan di setiap rakaat. Jadi bangun ke rakaat kedua angkat tangan, dari rakaat kedua ketiga angkat tangan. Ada pendapat begitu. Jadi mau pakai yang mana saja boleh. Ya, paham kira-kira nih? Ada yang nanya? Ya, lanjut. Ya, oke. Ngobrol sama Ustaz, misalnya kita ingin menerapkan istiqomah dalam sholat sunnah rawatib. Nah,
kadang kita tertinggal dengan saat untuk rawatib qobliyah terutama. Nah, terutama kalau zuhur juga ada yang bilang 4 rakaat itu muakatnya. Nah, itu kan jarang untuk masjid yang dari adzan ke iqamah itu tuh mencukupi 4 rakaat qobliyah. Nah, ternyata kita dapatnya 2 saja atau malah tidak dapat sama sekali. Nah, itu gimana, apa boleh mengqadhonya setelahnya untuk istiqomah itu? Gini, mengqadha sholat fardu yang ditinggalkan hukumnya wajib diqadha, jelas ya. Sholat sunnah yang ditinggalkan, sholat sunnah yang punya waktu khusus seperti duha, qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, ya, yang punya waktu khusus apabila ditinggalkan sunnah untuk diqadha, sunnah bukan wajib. Sama seperti puasa sunnah misalnya, pokoknya segala sesuatu yang sunnah itu apabila ditinggalkan sunnah diqadha, supaya kita terbiasa menjadi orang yang istiqomah dalam satu amalan, ya. Contoh misalnya, zuhur kita udah masuk masjid, udah mulai jamaah. Nah, Ustaz, saya mau qobliyah gimana nih, udah jamaah gimana? Gak usah qobliyah, langsung jamaah. Nanti gimana qobliyahnya? Qobliyahnya setelah sholat zuhur. Kenapa? Kenapa boleh? Karena waktunya qobliyah masuknya kapan? Berbarengan dengan masuknya waktu sholat. Misalnya zuhur jam 12 masuk waktu nih, jam adzan. Berarti masuk waktu qobliyah. Sampai kapan waktu qobliyah ini? Sampai berakhirnya waktu sholat fardu. Misalnya asal jam 3, berarti qobliyah zuhur sampai jam 3. Artinya kalau kita sholat zuhur dulu baru sholat qobliyah nggak apa-apa, hukumnya boleh dan jatuhnya bukan qadha tapi masih adaan karena masih dalam waktu. Kecuali kita mengqadhanya nanti habis asar atau sebelum asar, masuk asar, tadi saya belum qobliyah zuhur nih, saya qobliyah dulu dah, ini jatuhnya qadha. Jelas kira-kira? Jadi kalau masih dalam waktunya tidak dikatakan qadha tapi adaan. Jelas ya? Rutinitas boleh Ustaz. Apa? Kalau misalnya nggak terjadi rutinitas. Boleh, nggak masalah. Ya, jadi katakan orang punya rutinitas minimal cuma sekali. Saya baru sekali, cuma saya mau amal nggak bisa dulu, telat mulu misalnya gimana? Qadha aja nggak apa. Ya, maksudnya bukan qadha, artinya di sholat aja setelah sholat wajib. Qobliyah subuh pun begitu. Saya kan katanya nggak boleh habis asar sama subuh, nggak boleh sholat. Itu sholat yang tidak punya sebab sama sekali atau sholat yang sebabnya belakangan. Ya, kita nyampe subuh di masjid udah mulai jamaah, kita belum qobliyah, sholat subuh. Jangan qobliyah, kalau nanti qobliyah ketinggalan jamaahnya. Ya, nanti habis subuh mundur, sholat qobliyah. Itu boleh. Jelas? Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat, ilmu yang bisa membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat ibadah kita benar di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya kita mohon sama Allah agar Allah berikan kita keberkahan dengan sebab kita ngaji ilmu agama. Allah berikan ampunan dari semua dosa-dosa kita setelah keluar dari masjid ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah ingin ambil nyawa kita mohon mati kita dalam husnul khatimah, dimasukkan ke surganya Allah tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa mampir neraka dulu, masuk surga bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.